kalau jalan-jalan ke dusun dengan suasana alam yang banyak semilir angin, rasanya tenang dan senang banget ya. Kali ini saya nggak perlu repot-repot cuti buat pulang kampung karena ada restoran berkonsep Jawa yang hadir di pinggiran kota Jakarta alias di Nagrag, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjung boleh pilih mau keliling jalan kaki atau pakai sepeda ontel kayak saya ini nih. Mampir dulu yuk sebentar di Joglo yang menjajakan dawet ayu. Bisa pilih versi original pakai nangka ataupun durian. Wih, langsung segar sambil ditemenin angin sepoi-sepoi. Mengusung konsep tradisional tempo dulu, resto yang baru dibuka sejak Desember 2024 ini menyuguhkan ragam kuliner bercita rasa Nusantara. Mulai pukul 9 pagi, aneka pilihan masakan sudah tersaji secara prasmanan. Tapi ada juga loh sudut live cooking sehingga pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan atau mau coba bikin seperti saya nih. Terus putar. Ini dari bentuknya aja nggak lolos QC sih kayaknya, beda sama yang tadi. Ini ya? Ada seharusnya bulat. Nggak apa-apa ya Mas ya. Ini kan kita trial and error, tapi saya bagian errornya. Siap. Oke. Jadi. Yeay. Kita beralih ke masakan yang kaya rempah andalan di sini. Ada gulai entok. Entok yang sudah dipotong-potong dimarinasi terlebih dahulu selama 3 jam hingga empuk dengan rebusan daun salam, serai, jahe, lengkuas, dan kapulaga. Setelahnya masukkan entok ke dalam gulai kaya rempah merah kuning putih dan masak hingga meresap sampai 2 jam. Biar makin sedap, masak gulainya di atas tungku kayu bakar supaya aromanya makin bikin ngiler. Jadi kalau gulai entok itu mungkin dalam 1 bulan itu bisa sampai 1.500 porsi, tapi kalau telur barendo itu bahkan 1 minggu 1.000 porsi. Jadi walaupun nuansanya Jawa, tapi yang tadi saya bilang bahwa banyak makanan kita Nusantara gitu. Makanya menu favoritnya kalau sambalnya kita punya renceh tomat itu asli dari Ciwidey. Yuk kita makan. Setelah ambil, pengunjung bisa bebas memilih tempat makan di antara pohon-pohon teduh. Karena proses pemasakannya tadi yang begitu panjang ya, jadi nggak heran kalau si gulai entoknya bener-bener meresap gitu si rempah-rempahnya. Kalau tadi Rizka juga makan telurnya juga kriuk ya, crunchy banget. Nah, kita emang harus makan banyak karena abis ini kita mau lanjut main-main di sini. Yuk. Energi sudah kembali tercukupi, masih ingin menghabiskan waktu di sini? Ya boleh banget main aneka permainan klasik yang gratis, tis. Congklak, jungkat-jungkit, sampai belajar egrang juga bisa. Mau foto-foto aja atau mau coba main alat musik tradisional juga tersedia. Seru banget deh, jadi bisa punya kenalan baru nanti. Dari Kabupaten Bogor, kita geser ke pusat kotanya. Ada tempat hangout kekinian yang juga banyak pilihan permainannya. Gak perlu banyak gerak karena seluruh permainan dilakukan di atas meja alias board game. Puluhan pilihan permainan board game tertata apik dan bisa dimainkan sepuasnya. Tempatnya cukup luas sehingga pengunjung bisa lebih leluasa dalam berinteraksi. Kalau ingin menyendiri dan memerlukan ketenangan, tempat yang berdiri sejak tahun 2019 ini memiliki perpustakaan dengan beragam pilihan kategori buku. Ya, board game tuh ngebuat kita tuh detach sama gadget sama apa gitu loh. Lebih sering ngobrol interaksinya. Dan dalam satu ruangan yang merupakan kayak dinamika yang seru lah, kayak kita main monopoli gitu. Terus otaknya dimainin juga. Kayaknya ini game yang bagus nih, additional buat tempat coffee improvement learning. Gak lengkap rasanya kalau nggak sambil ngopi. Yang paling favorit tentu kopi susu gula arennya yang bisa ludes sampai 200 gelas per hari. Bisa juga cobain yang seger-seger seperti Blue Curacao, minuman kombinasi susu fermentasi mie dengan soda. Tenggorokan lega, lanjut yuk kita masak. Makanan berat yang tersedia adalah masakan Korea. Meskipun lagi ada di kota Bogor, mumpung sekarang juga lagi sering banget hujan gitu ya Mas ya, emang enaknya makannya yang anget-anget. Nah ini mau bikin hidangan namanya apa Mas? Sundubu jjigae. Sundubu jjigae dari Korea. Nah ini udah ada bahan-bahannya, tapi pertama ini apa nih Mas?
Ini kaldu Ini kaldunya yang jadi kunciannya. kuncian Jadinya nanti warnanya merah dan rasanya lebih gurih. lebih gurih juga. Oke, ayo Mas, kita bikin. Pertama apa dulu nih? Airnya. Oke. Setelah air, langsung masukkan kaldu daging sapi yang sudah diracik bersama rempah merah khas Korea yang gurih. Aduk hingga mendidih, lalu masukkan dasida atau bubuk kaldu ala Korea, garam, bawang merah dan putih, serta sayur, juga tahu lembutnya. Kalau sudah matang, pindahkan ke dalam wadah, lalu baru dimasukkan telur. Waktunya makan. Makan sambil guyup, kayak gini memang paling nikmat deh. Berkelana menikmati ragam cita rasa, terkadang bukan hanya soal tempatnya, tapi juga bersama siapa kita menghabiskan waktunya. Nah, seneng banget sekarang saya nggak sendirian dalam menghabiskan makanan yang begitu mengenyangkan, terlebih bersama dengan orang-orang tersayang. Ayo kita lanjut makan lagi. Siapa sih yang berani nolak setelah capek seharian? Kita lanjut main lagi nanti ya. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.